Shalom, selamat pagi rekan-rekan Teruna. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, bertemu lagi sama kita di sini para pengurus dan pelayan Teruna di ibadah Minggu Persekutuan Teruna Eka. Sebelum itu, Kak Acel undang berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Bersemangat pun di dalam Kristus, dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Rekan-rekan dipersilakan duduk kembali dan mengambil satu teduh terlebih dahulu. Rekan-rekan Teruna, marilah kita berdiri. Kita akan menghadap Tuhan sambil bernyanyi nyanyian pembukaan dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita, bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa-Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Tuhan di jemaat yang kudus, dia kasih kurnia-Nya menyegarkan kita dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Rekan-rekan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Tuhan Yesus telah mengumpulkan kami semua di tempat ini untuk beribadah, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kekurangan suatu apapun, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Rekan-rekan dipersilakan duduk kembali. Mari kita buka Mazmur kita yang terambil dari Mazmur 119 bait 65 sampai 72. Kalimat yang tercetak keluar dibacakan oleh Kak Acel, dan kalimat yang tercetak ke dalam dibacakan oleh rekan-rekan Teruna sekalian. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu, Ya Tuhan, sesuai dengan firman. ajarkanlah kepada kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tapi sekarang Engkau baik dan berbuat baik. ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu padaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Tapi aku dengan segenap hati mendengar. Hati mereka tebal seperti lemak, Tapi aku katakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang kusampaikan adalah baik bagiku. Lebih baik
Mari kita responi Mazmur kita sambil bernyanyi dari Kita Bakti 240 Kasih Tuhanku Sungguhlah Ajaib bait 1 dan 3. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyata bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku tidak pernah berubah, agung dan besar melebihi segala. Kasih Tuhanku sungguhlah ada bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau kerja pagi dan petang, janganlah engkau mengandalkan kuatmu. Jika kau letih badanmu lelah, datang padanya kau tetap dihibur. Kasih Tuhanku tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ada bagi umat yang mau percaya padanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Kau tutup bungkus hamba-Mu dalam membacakan firman Tuhan. Dan turunkan Roh Kudus atas hamba-Mu supaya hamba-Mu bisa memberitakan firman Tuhan untuk ke setiap adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran, dan awan menitikan embun. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Haleluya. 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 Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Pria setengah baya ini sangat disegani oleh banyak orang, melukai bahkan melenyapkan nyawa manusia. Sudah menjadi hal biasa baginya. Dia bukan hanya berani, tetapi juga sadis dan berdarah dingin. Edi Sabto, nama pria ini, akan mengungkapkan rahasia profesinya sebagai seorang pembunuh bayaran. Alasan saya memilih menjadi pembunuh bayaran adalah karena keadaan. Saya berpikir, jika kita jadi pencuri atau perampok, paling-paling ujungnya kita tertangkap lalu mati. Sementara kalau kita jadi pembunuh, orang-orang akan takut dengan kita. Selain itu, saya menguasai ilmu bela diri. Dan saya juga tipe orang yang pemberani. Itulah modal saya menjadi pembunuh bayaran. Mau tahu berapa pendapatan saya sebagai pembunuh bayaran? Sebetulnya itu tergantung dari jasa yang kita berikan kepada klien. Kalau klien minta bagian tangan, ya kita berikan tangan. Kemudian kita negosiasikan berapa harganya. Kalau leher, ya beda lagi. Semuanya tinggal diatur.
Seingat saya sudah 7 kali menghilangkan nyawa manusia. Itu adalah jumlah orang yang nyawanya jelas-jelas hilang. Kebanggaan sebagai seorang pembunuh bayaran adalah disegani oleh banyak orang. Kalau sudah demikian, tentunya kan banyak proyek untuk kita. Kalau ditanya apakah ada rasa tega dalam membunuh, saya akan menjelaskan begini. Orang membunuh itu alasannya ada 3. Pertama, karena harus membela diri. Kedua, karena itu sebuah pekerjaan. Ketiga, karena dia memiliki naluri membunuh. Ada perbedaan antara pekerjaan dan naluri. Orang yang punya naluri membunuh baru merasa puas kalau dia sendiri yang melakukan pembunuhan itu. Nah, saya sendiri memiliki naluri tersebut. Naluri itu melekat dalam diri saya karena sudah terbentuk sedari saya kecil. Waktu kecil, ayah saya mendidik anak-anaknya dengan keras. Kalau kami melakukan kesalahannya, ayah bisa memukul dengan menggunakan sapu, dan sapu itu patah menjadi 3 bagian. Itu menyakitkan di hati saya. Karena itulah saya ingin melampiaskan kebencian ini kepada orang lain. Sebab tidak mungkin saya melampiaskannya kepada keluarga sendiri. Begitulah masa lalu saya sebagai pembunuh bayaran. Jika Anda tanya bagaimana caranya saya bisa berubah, sebetulnya sulit, karena tabiat itu sudah mendarah daging. Guru-guru, bahkan orang tua saya sendiri tidak mampu mengubah pola pikir saya. Satu hal yang dapat mengubah pola pikir saya adalah pertemuan dengan Yesus. Buktinya bisa Anda lihat sendiri. Orang-orang yang bertemu dengan saya sekarang mengatakan bahwa saya adalah orang yang lembut dan suka bercanda. Kini kegiatan sehari-hari saya berfokus dalam hal-hal rohani. Di rumah saya menampung banyak orang gila dan korban narkoba. Jumlahnya ada sekitar 30 anak. Saya bersama istri dan ketiga anak saya mengurus mereka. Kami berusaha keras untuk mengasihi mereka. Tahukah Anda, kalau bukan karena kasih dan kuasa Tuhan, mustahil saya menjadi seperti ini. Dahulu, nyawa seseorang di mata saya tidaklah berarti. Bisa saya hilangkan dengan mudahnya. Namun, kini nyawa setiap orang sangatlah berharga. Jika saya dapat berubah, Anda pun bisa. Bukan hal yang mudah memang, tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada hal yang mustahil. Adik-adik, melalui kisah tadi, kita anak-anak Tuhan harus bisa merespon teguran untuk Tuhan kita. Tuhan memang tidak langsung menegur kita, tapi dengan caranya Ia mampu menyampaikan tegurannya melalui siapapun dan perkara apapun. Mendidik selalu bertujuan agar yang dididik merubah tingkah laku, bahkan sifatnya yang tidak baik, menjadi baik, dan dalam mendidik seseorang, peringatan atau teguran menjadi bagian di dalamnya. Demikian juga kita sebagai anak-anak teruni, Tuhan mengalami didikan dari Bapa kita yang di sorga, seperti seorang anak yang mendapatkan didikan dari bapanya. Didikan, teguran, dan peringatan Tuhan melalui segala hal yang terjadi dalam hidup kita, bertujuan agar kita semakin dekat kepadanya, semakin memiliki pengetahuan yang benar akan Dia dan kebenaran firman-Nya. Ketika kita beribadah di gereja, Tuhan bisa menegur kita melalui khotbah yang disampaikan. Ketika kita di rumah, Tuhan menegur kita melalui didikan orang tua, oma opa, om tante, kakak adik, bahkan semua orang yang ada di sekeliling kita. Dan ketika kita di sekolah, Tuhan pun menegur kita melalui didikan guru, dan kita patut bersyukur untuk tegurannya. Alkitab pun berkata, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Didikan dan teguran Tuhan memang seringkali tidak mengenakan. Namun kalau kita mau mengikutinya, maka kita akan tumbuh sebagai manusia-manusia rohani yang memiliki karakter Kristus. Sebaliknya, didikan dunia membawa kita kepada kebinasaan. Nah, adik-adik, lewat firman-Nya, kita dituntun kepada jalan kebenaran sehingga hidup kita penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan meresponkan firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 53 bait 1 dan 2. Tuhan
adik-adik kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih pada saat ini kami masih bisa mengucap syukur kepadamu. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk teman kami. Kiranya Engkau mau berkati setiap daripada kami semua. Tuhan juga mau berkati teman-teman kami yang sedang menjalankan tugas atau ujian sekolah. Kiranya Tuhan selalu memberikan kepintaran, dan yang sakit Tuhan mau sembuhkan supaya bisa memuji nama-Mu. Dan kami juga mau berdoa untuk gereja kami, yaitu Gereja Getsemani. Kiranya Tuhan mau berkati Bapak Pendeta dan keluarga supaya sehat selalu, dan majelis diaken Tuhan berkati, komisi Pelkat PA sampai PKLU. Tuhan berkati terutama Pelkat Teruna ini ya Tuhan, supaya semakin solid dan tidak mudah untuk diprovokasi. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan senantiasa mau campur tangan untuk pemulihan bangsa kami. Dan juga mau berkati Bapak Presiden, wakil dan pejabat tinggi. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tuhan, terimalah doa kami ini hanya dalam anak-Mu Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 291, mari bersyukur semua, bait 1 dan 2. Semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dan bumi ciptaan mencerminkan kuasa kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Rekan-rekan dipersilakan berdiri. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk persekutuan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Kita akan masuki aktivitas yang disampaikan oleh Kak Jimmy. Nah, adik-adik, kita lihat gambar di belakang. Itu adalah salah satu contoh gambar untuk aktivitasnya. Di situ juga ada salah satu contoh untuk yang kalian masukin di dalam setiap potongan-potongan lingkarannya. Dan temanya itu kalian harus nulis 10 manfaat dari pengajaran. Mau itu dari pengajaran siapa aja, orang tua, guru, bahkan guru sekolah minggu kalian. Jangan lupa dikerjain ya. Kami pengurus Teruna mengucapkan selamat ulang tahun untuk rekan-rekan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah. Kita nyanyi dari Gita Bakti 277. Firman Allah sudah kau dengar.
telah kau sebar, jauhkan orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, nyatakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu, majulah tetap teguh. Kita akan terima berkat, kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik silakan untuk duduk mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Selamat